kita semua, buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya, thank you buat supportnya. Dan malam hari ini saya akan mewawancarai Pak Penginjil Farisman dari Cinere. Selamat malam Pak Penginjil. Selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik ya, tampak juga dari mukanya yang sangat berseri-seri malam hari ini. Oke, jadi malam hari ini kita akan mewawancarai Pak Penginjil Farisman tentang kisah perjalanannya hingga tiba ke Grafwe. Jadi sebelum kita memulai video ini, jangan lupa dulu terlebih dahulu untuk subscribe channel ini dan kemudian komen, like dan kemudian share juga supaya makin banyak pendengar yang dapat mengetahui channel ini dan kemudian mendapatkan manfaatnya dari setiap video-video yang kita tampilkan. Ya, karena videonya tentu dapat memotivasi, dapat menginspirasi dan juga menguatkan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, dan langsung saja kita pada topik pembahasan kita pada malam hari ini. Dan sebagai narasumbernya adalah Pak Penginjil Farisman. Sudah siap ya dari tadi. Oke, dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa topik pembahasan kita pada malam hari ini yaitu bagaimana kisah perjalanan Pak Penginjil Farisman bisa sampai ke Grafwe Dan jadi penginjil. Waktu itu tahun 2012 bulan 10. Oke. Saya ketemu dengan penginjil Aris Pak di rumah. Penginjil Aris Lase. Di rumah saya. Kebetulan Pak Penginjil Aris ini main ke rumah saya cari ayah saya. Ya. Kebetulan ayah saya adalah seorang gembala sidang GTDI Gereja Tuhan Indonesia. Ya. Jadi mereka udah pernah kenalan. Jadi udah ada janjian sehingga mau ketemu sama bapak saya Penginjil Aris ini. Tidak ketemu dengan bapak saya, malah ketemu dengan saya. Wow. Dan pada saat itu saya lagi mencari-cari, memilih-milih tempat sekolah teologi yang mana. Yang gitu. mana? Iya. Okay. Karena pada saat itu saya sudah ada pilihan di STT Lintas Budaya yang ada di Batam. Yang ada di Batam ya, Iya. saya juga tahu nih. Iya, benar. Jadi Pak Penginjil Aris ketemu dengan saya, kita berkenalan hingga sampai akrab gitu. Akrab gitu. Ya. Dia bawa saya pergi jalan ke Gunung Sitoli untuk bagi artikel. Ini baru kenalan. Baru kenal Baru ya, kenal, tapi udah akrab udah ya akrab gitu ya. banget Ya mungkin gitu. karena orangnya juga masing-masing ramah gitu ya. Iya, dia Pak Penginjil juga orangnya ramah. Ramah gitu ya, jadi iya. enak gitu. Enak. Jadi saya lihat Pak Aris, luar biasa, dia orangnya semangat melayani, membagi-bagi artikel, jauh-jauh dari Ida Negau ke Gunung Sitoli naik motor. Iya. Saya lihat ini mantap ini. Mantap ini ya. Karena jadi Pak Penginjil Farisman belum pernah melihat orang yang seperti itu ya? ya masih belum. Belum pernah ya. Karena masih belum, kita masih belum di ladang pelayanan, kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa ya. Tapi lihat seorang yang semangat itu, kita daya tertarik tersendiri bagi saya. Sehingga dia mulai berbincang-bincang dengan saya tentang STT GITS ya. Iya, STT GITS ya. Bagaimana kamu mau nggak menjadi junior saya nanti di Jakarta? Oke, jadi ada penawaran gitu ya? Iya, ada penawaran, karena sebelum ada dia memberikan penawaran, saya sudah kasih tahu bahwa saya mau pergi ke rencana ke STT Lintas Budaya di Batam. Tapi dia menawarkan ini sama saya, STT GITS. Jadi saya bilang saya tidak janji, tapi kita berdoa. Berdoa dulu ya. Iya, begitu. Setelah itu kita nunggu sampai dia tanya lagi sama saya. Itu bulan Januari, awal bulan Januari tanya lagi, tanggal 1, tanggal 2 lah ya, kita ketemu. Bagaimana? Kami akan berangkat ke Jakarta bulan Januari 2013 ya. Karena ketemu 2012. Iya. Jadi 2013 jadi waktu itu saya setuju mau berangkat, memutuskan untuk ikut Pak Aris saat itu. Karena saya udah kenal Pak Aris, mungkin kalau ada apa-apa kan sama Pak Aris. Gitu ya. Iya, sama Pak Aris. Jadi pada saat itu kebetulan tidak ada ongkos waktu itu. Iya, jadi itu menjadi halangan juga. Halangan juga. Ya.
Tapi kebetulan saya punya ayam karena saya ternak ayam. Ternak ayam. Ternak ayam saya jual dan ada tambahan dari orang tua, duitnya dikasih untuk tambah-tambah ongkos ke Jakarta. Kami naik kapal laut dari Nias ke Sibolga. Itu 1 malam. Kemudian dari Sibolga ke Medan itu 1 hari. 12 jam lah itu. 12 jam. Dari Medan ke Jakarta itu naik bis. Nah, kita naik bis itu 3 hari 4 malam atau 4 hari, kurang tahu, 3 hari 4 malam kalau nggak salah waktu itu. Sampailah di Jakarta. Di saat itu orang baru pertama naik mobil bis itu dengan jarak yang jauh itu nggak terbiasa. Iya, pasti lemas banget, lelah. Terus pasti muntah juga ya. Sudah pasti. Kami saat itu waktu itu berjumlah sekitar 7 orang. 7 orang ya. 7 orang. Dan sekarang sudah ada yang jadi ibu penginjil. Ibu penginjil, wah puji Tuhan. Sudah ada ibu juga penginjil. Seperti itu. Dan juga mereka ada yang udah berkeluarga juga ya. Jadi kalau udah jadi ibu penginjil itu sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Bisa punya ibu penginjil sudah berkeluarga. Oke. Jadi sampai di Jakarta kami ya kurang sehat saat itu. Namun pada saat itu menjelang beberapa hari kami langsung ikut namanya itu blog class, mengenal kebenaran firman Tuhan. Saat itu. Oke. Jadi seperti itu perjalanannya dari Nias ke Jakarta. Benar sekali. Oke. Jadi pas nyampe di Jakarta itu masih sudah ada keputusan untuk kuliah langsung ke GITS atau bagaimana, atau mungkin punya opsi lain? Saya waktu itu melihat dulu. Jadi melihat dulu ya. Kita ikutin aja dulu, kita lihat-lihat. Kita kalau cocok dengan kita, mengerti, boleh. Nanti kalau tidak cocok langsung ya udah out aja. Gitu. Iya. Jadi pilih opsi lain. Opsi lain. Gitu. Dan kebetulan saat itu ya kita tertarik mau mendengarkan, apalagi lokasi yang dulunya kita melayani Tuhan yang kita percaya. Karena dulu saya sendiri percaya bahwa Yesus yang di kalender itu adalah Yesus sendiri yang diceritakan di Alkitab. Menurut saya dulu. Cuman ketika dijelaskan itu kok beda. Ya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, jadi ini membuat Pak Ferisman untuk tertarik lagi untuk mendalami lagi. Kenapa sampai begitu? Jadi ternyata karena kita tidak cari tahu, makanya kita tidak tahu. Coba kalau kita cari tahu lagi, kita tahu gitu. Ya, jadi Pak Ferisman ini waktu itu berbeda dengan orang-orang yang sekarang. Soalnya ada sebagian orang juga kalau misalnya diperhadapkan dengan hal yang baru atau yang bertentangan dengan ajaran yang lama pasti tersinggung gitu. Gitu ya. Ya itu sikap orang yang berbeda-beda. Tapi ya. Alangkah baiknya cari tahu dulu. Tapi sikap Pak Ferisman waktu itu tidak tersinggung sama sekali. Tidak tersinggung. Malah penasaran. Ya. Karena dulu itu pasti salah itu orang itu, ini biar saya belajar lebih giat lagi. Karena kita dipaksa untuk belajar lebih giat supaya membilang ini salah nanti gitu. Orang yang berkata itu salah gitu, masa Yesus yang dikelilingin bukan Yesus gitu. Oke, jadi sejak ikut blog class sudah ada ketertarikan sendiri belajar firman Tuhan lagi. Ya. Belajar di GITS. Oke, jadi di saat itu juga mengambil keputusan atau berkomitmen untuk kuliah. Iya, kuliah. Sudah kuliah, udah ikut kuliah. Gitu. Oke, jadi tidak ada keinginan untuk keluar lagi. Enggak, karena kita kan ada suatu tujuan untuk mematahkan apa yang dikatakan yang ngajar kita ini. Gitu. Sudah ada keinginan itu, jadi belajar sungguh-sungguh. Cari tahu benar nggak lebih, karena mungkin kan kita masih muda, masih belum banyak pengetahuan, jadi kita membandingkan apa yang diajarkan dengan yang kita tahu lagi dan cara lebih tahu lagi. Dan ternyata kita tidak bisa menyangka memang benar yang dia bilang bahwa Yesus yang dikenal itu bukan Yesus yang sesungguhnya. Gitu. Oke. Jadi ini karena udah mengambil keputusan untuk kuliah di GITS, untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi tantangan apa aja yang dihadapi selama kuliah hingga jadi penginjil? Tantangan yang paling saya
tantangan yang paling berat ya. Paling berat yang Ya. paling berat yang tidak saya lupakan itu ketika saya dalam keadaan sakit. Oke. Sakit apa nih? Itu sakit paru-paru namun tidak terinfeksi ya, tidak menular ya. Oke. Saya kira Itu. sakit hati nih ya. Oh tidak, tidak. Sakit paru-paru yang tidak menular tapi. Oke. Itu katanya waktu di Ronsel, di rumah sakit Suroso di Oke. Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Tentunya Suroso namanya kalau nggak salah. Iya benar. Sulianti Suroso. Sulianti Suroso benar sekali. Nah, itu swasta itu ya. Iya benar. Ya, jadi saya berobat di situ, saya di Ronsel dan dokter mengatakan bahwa paru-parumu cacat. Wah saya Oke. kaget sekali saat Kaget itu. sekali, ya. Karena saya nggak merokok. Masa bukan perokok tapi paru-parunya cacat. Iya gitu ya. Jadi saat itu dokter bilang begini, ini baru penyakitnya baru sembuh kalau meminum obat 6 bulan rutin. Tapi bisa sembuh kalau hanya 3 bulan bisa saja sembuh. Iya Asalkan rutin dan ya. tidak memakan makanan yang dilarang. Jadi fokus makanan yang 3 bulan itu bubur. Oke. Nah, Jadi selama 3 bulan makan bubur gitu. oh selama 3 bulan saya rajin makan bubur. Ya. Dan di saat dokter memvonis Pak penginjil misalnya cacat dalam bagian paru-paru, apakah ada rasa putus asa atau down untuk tidak jadi melayani itu? Udah saya keluar aja gitu ya. Saat itu saya tidak ada rasa seperti itu. Karena di dalam hal keuangan pun memang saya tidak ada, namun ada aja berkat yang datang. Yang datang ya. Sehingga menutupi bayaran rumah sakit ya. Okay. Dan untuk masalah kehidupan saya banyak senior dan junior yang dukung saya, seperti contohnya buatin bubur, menyemangati saya. Wow. Itu sih semua itu perlu ya bagi saya itu, dan luar biasa itu saya berterima kasih kepada mereka yang membantu saat yang itu. sudah mensupport, Karena ya. Kalau tidak ada yang memperhatikan seperti itu bisa aja down, bisa aja ya sudahlah pasrah. Tapi saat itu kebetulan luar biasa senior baik, senior dan baik. juga dari junior Dan pasti juga perhatian gitu pasti ya. perhatian. Jadi itu yang membuat Pak Ferisman bisa melalui semuanya itu tantangan itu. Dan puji Tuhan selama 3 bulan ya 3 bulan makan bubur dan juga hasilnya sembuh juga pada saat 3 bulan itu atau kalau dibilang sembuhnya total tidak ya, tidak tapi katanya berjalan waktu itu sembuh. Dan 6 bulan kemudian itu saya sudah sehat, sudah bisa makan yang pedas-pedas, makanan yang manis-manis. Wow, jadi ketika sehat, jadi apa komitmen komitmen yang diambil Pak Penginjil lagi? Komitmen saya ya Tuhan ini menunjukkan bahwa dia pakai saya. Jadi Tuhan pakai Penginjil Ferisman ya. Ya, saya mungkin itu terlalu sembrono mengatakan, namun karena melihat hal seperti itu ya mungkin Tuhan pakai saya sehingga saya jadi Pak Penginjil. Oke, jadi ini Pak Penginjil, kenapa sih Bapak Penginjil lebih memilih untuk jadi penginjil saat itu? Kan kata orang kebanyakan jadi penginjil itu susah, menderita, miskin dan segala macam. Saya mengatakan begini, kita juga nggak jadi penginjil itu pasti susah, pasti semua orang itu susah. Yang tidak jadi penginjil pun susah. Susah. Siapa bilang nggak jadi penginjil nggak susah? Itu kita jangan membohongi diri sendiri. Tapi ada nggak susahnya jadi penginjil? Banyak susahnya. Masa jadi penginjil jadi santai-santai? Tidak. Ada susahnya. Justru kesusahan itu yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Dan bukan sembarangan kita jadi penginjil. Kita jadi penginjil karena ada tujuannya juga. Tujuan saya menjadi pendidik jemaat. Pendidik jemaat itu kata di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Pekerjaan yang saya lakukan sekarang itu adalah pekerjaan yang indah. Kalau saya tidak menjadi penginjil, maka saya tidak menjadi pendidik jemaat atau gembala jemaat. Menjadi gembala harus melalui proses dulu ya. Melalui proses terlebih dahulu menjadi penginjil. Begitu. Ya, jadi itu alasannya kenapa lebih memilih jadi penginjil, karena penginjil atau hamba Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia, yang sangat indah ya. Yang sangat indah. Tidak ada pekerjaan yang lebih indah dari melayani Tuhan. Dari melayani Tuhan, karena Alkitab sendiri mencatat ya. Alkitab sendiri mencatat. Dan sejak kapan sih ada keinginan untuk
menjadi penginjil? Apakah di saat kuliah atau di akhir-akhir setelah kuliah? Waktu itu saya mau jadi penginjil itu setelah diselamatkan Setelah tentunya. diselamatkan ya. Saya mengenal pengajaran Gebiya Grape, pengajaran Gates itu tidak langsung gabung jadi jemaat saat itu. Itu pergumulan tersendiri. Iya. Saya jadi jemaat itu tahun 2013, saya jadi mahasiswa. Tahun 2014 bulan 3 kalau tidak saya baru menggabungkan diri jadi jemaat Grape. Karena tanpa menjadi jemaat kita nggak bisa jadi penginjil juga. Iya, Untuk diutus oleh jemaat itu, begitu. Oke, jadi ada keinginan atau komitmen atau keputusan untuk melayani Tuhan itu setelah diselamatkan ya? Setelah diselamatkan, karena pada saat itu saya tidak tahu itu apa itu penginjil. Penginjil kan? Nggak ada, yang saya tahu itu pendeta. Ya, karena itu kan sebutan familiar ya. Familiar, itu dulu sebutan familiar. Tapi sekarang kan jadi udah paham ya. Udah penginjil. paham. Ya, penginjil itu adalah pemberita Injil Pemberita ya. Injil. Pemberita kabar baik. Kabar baik. Pembawa kabar baik. Benar ya. sekali. Karena Ya, katakan luar kamu biasa. bahwa betapa indahlah datangnya yang membawa kabar baik. Ya. Telapak kaki yang membawa kabar baik ya. Lebih indah. Lebih indah lagi ya. Iya. Oke, jadi apa sih yang menjadi penguatan Pak Penginjil hingga bertahan sampai selesai atau hingga menjadi penginjil? Yang menjadi penguatan saya itu adalah janji-janji Tuhan Janji-janji Tuhan, terhadap orang percaya, terhadap saya, karena saya menjadi orang percaya. Ya. Ada janji-janji Tuhan. Katanya kalau mengabarkan Injil aja, kita mengabarkan Injil kepada orang, maka akan kita mendapatkan mahkota, katanya. Wow, Mahkota. Di situ dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19, ketika kita rajin menginjil itu kita akan mendapatkan mahkota kemegahan. Wow, mahkota kemegahan. Tentu yang lebih indah dari mahkota yang kita lihat. Yang sekarang ini ya. lebih indah daripada mahkota emas, mahkota perak, mahkota kemegahan yang disediakan oleh Tuhan. Wow, saya juga penasaran seperti apa sih mahkota kemegahan Justru itu. Jadi kalau penasaran, ya harus ada dulu terdaftar nama di surga dulu. Terdaftar dulu di surga ya. Ya, kalau kita tidak terdaftar di surga, ya nanti kita nggak dapat mahkota itu ya. Iya. Jadi bagaimana caranya? Ya nanti itu pembahasan yang Pembahasan lain. yang lain. Iya. Kemudian mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu ketika kita menanti-nanti kedatangan Tuhan. Dan terlebih adalah ada khusus itu untuk seorang gembala. Gembala ini ada khusus mahkotanya itu mahkota kemuliaan. Jadi kalau sudah dapat mahkota kemuliaan, jadi gembala itu udah positif mendapat mahkota kemuliaan. Wow, jadi itu menjadi penguatan buat Pak Fersman, dan itu menjadi targetnya juga. Karena tapi tidak semua gembala dapat ya. Karena ada gembala-gembala yang menyesatkan. Oh gitu ya. Jadi ini hanya gembala yang benar. Yang ya? benar di hadapan Tuhan. Benar sekali. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi itu menjadi penguatan buat Pak Penginjil Fersman. Dan nanti karena sudah tahu bahwa nanti ada upah yang menanti. Dan juga ada mahkota tadi ya. Iya. Mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Wow, yang sangat luar biasa yang tidak ada bandingnya ya. Benar sekali. Oke, jadi buat Pak Penginjil nih sekarang apa sih pesan-pesannya untuk para anak muda sekarang? Pesan untuk para anak muda. Terlebih atau terkhususnya bagi yang menonton nih sekarang. Terlebih lagi menonton. Kalau saya untuk anak muda, apa yang Anda percaya sekarang ini, dikatakan dalam Tesalonika bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apa yang Anda percaya sekarang ini, Anda uji terlebih dahulu. Anda teliti supaya nanti Anda tidak menyangka bahwa yang Anda jalani ini adalah jalan yang lurus, tapi nanti ujungnya menuju maut. Jadi lebih baik uji terlebih dahulu. Iya, dan peganglah yang baik atau yang benar. Yang ya? benar, iya. Jadi belum tentu ya apa yang baik di mata manusia belum tentu. Belum tentu benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Benar sekali.
Oke, jadi kita harus menjadi anak-anak muda yang kritis. Benar. Jangan cepat tersinggung ketika mendengar sesuatu hal yang baru. Iya. Jangan sempat tersinggung. Justru kita harus lebih Mencari tahu. Dan Benar sekali. kemudian baru memutuskan mau mengikuti yang mana. Benar. Oke, dan juga pesannya kepada orang tua nih. Oh, kalau untuk orang tua, kalau ada anak-anak bapak ibu yang ingin mau melayani, jangan halangi. Oke. Karena tidak banyak orang niatnya untuk melayani Tuhan. Karena orang tua harus tahu bahwa melayani Tuhan adalah pekerjaan yang paling indah. Oke, jadi buat orang tua yang misalnya kalau anaknya memiliki keinginan untuk melayani Tuhan, ya jangan sampai menghalang-halangi ya. Karena tuayan sudah banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Jadi kita sekarang membutuhkan pekerja atau pelayan Tuhan yang benar. Benar. Apalagi kalau anaknya sudah ada niat untuk melayani Tuhan, itu udah mantap itu. Jadi sudah ada bibit-bibit unggul. Untuk melayani Tuhan. Ya, kalau bukan anak muda yang mau melayani Tuhan, siapa lagi? Ya nggak mungkin orang tua yang udah tua kan ya. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengestafetkan kebenaran itu jika pengajar yang benarnya tidak ya? Benar sekali. Tidak ada tentunya. Iya. Jadi buat para orang tua terkhususnya yang menonton sekarang, ajalah anak-anak Anda untuk melayani Tuhan. Doronglah mereka ya. Oke, dan terima kasih buat Pak Penginjil yang sudah meluangkan waktunya. Wow, jadi kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kisahnya sampai ke GITS, tantangan yang dihadapi, dan juga penguatan-penguatan yang selalu diingat di dalam hati. Benar. Untuk semangat ya sampai sekarang menjadi penginjil ya. Sekarang jadi penginjil di daerah Cinere ya. Iya, jadi bagi teman-teman atau keluarga yang yang mempunyai family di daerah Cinere, di daerah Pondok Cabe, Ciputat, atau dan Pamulang. Oh, Pamulang ya, yang dekat di sana ada Universitas Pamulang ya. Iya, Universitas Pamulang. Iya, jadi kalau misalnya Anda punya keluarga di sana, Pak Penginjil Verisman siap untuk melayani ya. Ya, siap untuk memberikan pemahaman firman Tuhan dengan benar tentunya, yang berdasarkan firman Tuhan ya. Oke, dan sekian pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi penguatan dan motivasi buat semua yang mendengarkan juga. Amin. Oke, dan akhir kata saya Niat, saya Evangelis Verisman, kembali mengucapkan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.